Halo guys, gue Andre Farens dan selamat datang di channel gue. Kali ini gue bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang dari kolom komentar, DM Instagram, dan dari WhatsApp ya. Yaitu, motor yang layak touring itu seperti apa sih? Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang cukup bagus ya. Bukan cukup bagus sih, bener-bener bagus banget buat kalian yang memang bakal mau touring jarak jauh. Ya, gue nggak bilang kalau touring itu cuma 50 apa 100 km, tapi ini bisa yang sampai 500 km, bisa sampai 1000, atau yang kalian mau yang dari jarak yang di atas 1000, ya terserah kalian. Ini pokoknya intinya adalah untuk jarak jauh, dan ini benar-benar berguna banget buat kalian. Dan di komentar gue sudah nulis beberapa poin yang menurut gue sudah masuk akal banget, dan ini gue sudah riset ya dari orang yang sudah pernah touring jauh ya, dan gue juga ambil dari beberapa media yang pernah membahas soal motor layak touring. Jadinya kalian simak video ini sampai selesai untuk poin-poin yang bakalan berguna banget buat kalian. Di sini gue bagi menjadi dua segmen ya, yaitu motor layak touring dan rider layak touring. Motor layak touring itu pastikanlah kalian cek kesehatan mesinnya ya, terutama motor-motor yang sudah melewati 50.000 km dan juga bisa melebihi 100 km, yaitu wajib banget dicek ya, terutama pada bagian blok dan pistonnya itu yang penting-penting itu harus dicek apakah memang masih layak apa enggak. Kalau enggak ya diganti aja. Sistem penggerak juga harus dicek. Biasanya kalau motor-motor yang manual itu kan menggunakan gear dan rantai ya, itu dicek juga. Kalau memang sudah brodol gitu atau gimana ya udah ganti aja. Kalau yang memakai motor matic itu di bagian CVT juga dicek. Kalau misal ada bagian yang harus diganti. Contohnya seperti roller atau per CVT-nya atau V-belt-nya itu juga dicek aja lah semuanya ya. Memastikan bahwa kondisi mesin dan teman-temannya itu harus layak pakai. Jangan lupa juga ganti oli baru sebelum touring, ya, itu juga pastinya bermanfaat banget. Berikutnya juga cek kondisi kelistrikan ya, dimana ya itu menyangkut dari lampu, kemudian juga klakson dan panel-panel yang ada dalam speedo ya, itu harus dicek semua, pastikanlah kalau itu sehat. Sebisa mungkin ganti aki baru juga ya, dimana kalau aki baru biasanya lebih terjaga ya, dan kalau bisa ganti dengan yang kapasitasnya sedikit lebih besar daripada bawaan aslinya. Berikutnya cek bannya juga ya. Kalau memang sudah mulai gundul atau sudah setengah gundul, lebih baik ganti ban baru. Kecuali kalau baru-baru ini kalian ganti ban ya nggak usah lah ya, masih tebal. Tapi kalau ketebalannya sudah mulai setengah ya, setidaknya ganti aja daripada ntar kenapa-kenapa di jalan ya. Karena kan nggak tahu kondisi jalan nanti seperti apa kalau ketika kalian touring. Cek juga namanya shock breaker ya. Pastikanlah kalau yang di depan itu menurut gue ya lebih baik kalian ganti olinya. Kalau memang pirnya masih bagus ya nggak usah. Tapi kalau memang pirnya memang sudah mulai kurang layak ya diganti aja. Tapi kalau memang masih layak, cukup ganti oli shock breaker aja. Untuk yang di belakang juga dicek, kalau memang masih oke ya udah nggak usah diganti. Tapi kalau kalian mau ganti ya gantilah yang punya kapasitas yang lebih oke daripada bawaan aslinya. Ya contohnya si ISS atau Ohlin. Cek juga yang namanya kampas rem ya. Kalau kampas rem itu benar-benar wajib banget ya. Terserah mau yang pakai pengeriman dengan kaliper atau yang pakai masih yang tromol atau drum itu ya. Wajib banget dicek ya. Kalau memang sudah mulai menipis, ganti aja. Jangan eman-eman ya. Ganti aja langsung. Jadi ya pada saat kalian mengerem itu jauh lebih aman. Kemudian juga minyak rem itu sebisa mungkin diganti ya dengan yang baru. Jadi memang lebih fresh gitu ya. Jadi kan ya kalau sudah lama itu kan juga kurang bagus. Jadi lebih baik diganti aja. Lalu ini hanyalah sebuah opsional ya, terserah kalian mau masang. Tapi ada baiknya kalau kalian masang itu namanya charger ya, entah itu berbentuknya USB atau yang model colokan yang gede, itu terserah kalian. Kebanyakan ketika sudah motor touring itu dipasang dengan box motor ya, karena ya bisa menyimpan beberapa barang di sana, dan itu lebih efisien daripada kalian memakai ransel terus-terusan seperti ini. Itu kayaknya ya kalian juga bakal capek loh kalau bawa ransel kemana-mana tuh, naik motor tuh berjam-jam itu kayaknya pasti pegel banget. Tapi ya diusahakan memakai box motor. Tapi kalau kalian memang nggak suka ya udah terserah kalian. Yang terakhir adalah pasang holder GPS atau holder HP ya. Jadi kalian bisa naruh di depan kalian tuh, di samping gitu ya, di spion atau gimana. Itu kalian bisa mantau tanpa kalian harus megang terus gini, kan bahaya kok kalian sambil megang HP gini, kan bahaya untuk ngeliat-ngeliat, kan juga bahaya ya. Nah, pastikanlah kalian memakai bracket GPS atau HP supaya bisa mantau dengan mudah ketika kalian berkendara. Oh iya, satu lagi, pastikanlah kalian bawa screen cadangan ya, karena kan nggak tahu nanti tiba-tiba mungkin ada yang konslet, itu kan screen kalian yang harus diganti dengan yang baru ya, karena kan ya pengamannya adalah di screen. Jadi pastikanlah juga bawa screen cadangan yang sesuai dengan motor kalian.
Kemudian untuk rider yang layak touring itu sudah pasti harus namanya sehat jasmani ya. Jangan pas sakit-sakit touring itu malah bikin penyakit ya. Kemudian pastikanlah memakai riding gear yang tepat ya. Itu mulai dari helm kalau bisa yang full face. Kemudian kalian menggunakan yang namanya kayak scarf atau ya penahan angin di leher itu ya, gue lupa apa namanya. Nah itu juga dipasang supaya nggak masuk angin. Kemudian juga baju yang mudah menyerap keringat. Kemudian juga jaket, udah pasti ya, jaket juga jangan tipis, tapi juga ya jangan yang terlalu tebal banget biar kalian juga nggak kepanasan. Kemudian juga menggunakan glove, itu wajib banget ya supaya berkendara itu lebih nyaman. Kemudian juga memakai celana panjang ya, celana panjang atau ya celana touring juga boleh. Dan pastikanlah menggunakan sepatu ya, terserah kalian mau pakai sepatu biasa atau mau sepatu touring juga terserah, tapi pastikanlah sepatu itu tuh benar-benar nyaman banget ya, nggak cuma sepatu sih, semua itu harus nyaman banget kalian pakai. Berikutnya adalah persiapkan rute tujuannya kalian, itu pastikanlah harus benar-benar sesuai ya. Dan juga persiapkan namanya rute alternatif kalau terjadi sesuatu di jalan. Jadi kalau misalnya harusnya kalian tuh tinggal lurus saja misalnya, nah ini karena ada terjadi mungkin ada perbaikan jalan atau gimana yang nggak bisa lewat ya, kalian harus nyari namanya alternatif dulu juga. Jadi kalian nggak panik selama perjalanan. Tentukan juga namanya rest area ya. Rest area di sini tujuannya ya untuk istirahat siang dan istirahat malam. Ya, kalau istirahat siang itu contohnya seperti untuk makan siang. Nah, kalau malam ya sudah untuk pasti namanya makan malam dan kalian tidur itu sudah pasti banget. Jadi tentukanlah rest areanya di mana. Jadi kalian juga nggak panik atau bingung pada saat perjalanan itu mau tujuannya kemana. Pastikanlah juga kalian berkendara itu dengan santai dan tidak ugal-ugalan ya. Jangan nge-push untuk sesuatu yang ya ngapain juga cepet-cepet touring kan nggak enak, nggak menikmati gitu loh. Dan estimasi durasi berkendara itu sekitar 2-3 jam sekali ya. Dengan jeda waktu istirahat itu sekitar 30-60 menit. Kalau untuk istirahat siang, makan siang ya setidaknya bisa 1 jam atau 1,5 jam, 2 jam, itu terserah kalian atur aja. Jadi untuk makan siang itu kalau bisa istirahat sedikit lebih lama supaya kalian bisa merefresh badan kalian dan motor kalian juga ya bisa istirahat juga. Barang bawaan ya pastikanlah kalian mau bawa baju ganti atau pakaian ganti ya. Baju, celana itu ya setidaknya disediakan lebih ya supaya kalian juga ya nggak panik gitu loh, kan nggak lucu kalian pas cuci baju yang pakai kalian nggak bisa pakai apa-apa kan lucu. Jadi pastikanlah bawa baju secukupnya dan pastikan yang dibawa itu juga yang nyaman. Jangan lupa bawa daleman. Bawa juga namanya obat-obatan dan vitamin ya, itu juga wajib banget karena kita selama perjalanan nggak tahu nanti kondisi badan itu seperti apa. Oke? Sleeping bag atau matras juga wajib banget dibawa kalau kalian yang nggak mau keluar duit untuk tidur di hotel atau motel atau losmen atau penginapan ya, itu terserah kalian sih bahasanya seperti apa ya. Kalau kalian memang nggak mau nginep di sana ya pastikanlah kalian bawa sleeping bag atau matras ya, jadi kalian bisa tidur mungkin dia di musola atau tidur di depan toko atau di mana terserah kalian ya. Jadi pastikanlah kalian membawa perlengkapan tidur kalau kalian tidak mau spend uang untuk menginap di penginapan atau hotel atau sejenisnya. Tapi kalau kalian punya duit banyak ya, mendingan nginepnya tuh ya di hotel sih atau di motel penginapan karena kan masih lebih nyaman. Yang terakhir adalah pastikanlah bawa uang secukupnya, tidak sedikit tapi juga tidak terlalu banyak ya. Jadi pastikanlah bawa uang itu secukupnya. Ya mungkin di dalam kantong kalian itu bisa lah sekitar 200-300 ribu aja dulu untuk cashnya. Nanti kalau memang kurang ya tinggal ngambil aja di ATM. Ya untuk kan juga jaga karena nggak tahu nih tempat nanti kita beli sesuatu itu apakah bisa menerima cashless atau tidak. So guys, itu yang bisa gue sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video gue sampai selesai. Gue Andrea Faren, sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye bye.